Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 168. Bodhisattva mencapai pencerahan dan memperoleh kemahaleluasaan. Setiap hari saya melontarkan pertanyaan yang sama. Batin. Apakah batin kita sudah jernih dan hening? Apakah kita telah menjaga hati kita dengan baik? Ini adalah pekerjaan rumah kita setiap hari dan setiap saat. Inilah yang dinamakan pembinaan diri. Pekerjaan pembina diri adalah harus menjaga hati dengan baik, agar bisa jernih hening bagaikan cermin yang bersih. Apakah cermin kita ternoda dengan debu dan kotoran? Hati kita harus dijaga setiap saat. Jika ada noda, maka harus segera dibersihkan. Di kehidupan kita sehari-hari, ucapan dan tindakan antara kita dan sesama kadang tidak bisa hindar dari gesekan. Segera introspeksi diri. Maaf perilaku saya tadi, atau jika terjadi gejolak batin yang halus, juga harus segera diperbaiki. Ini adalah pekerjaan kita setiap hari. Tidak ada yang ajaib dalam hal melatih diri, hanya dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sebelumnya dalam Sutra Makna Tanpa Batas dijelaskan bahwa kita harus terlebih dahulu memurnikan batin kita sendiri. Hanya ketika cermin batin kita murni dan jernih, barulah kita dapat menerangi orang lain. Prinsip kebenaran Dharma sangat mendalam, halus, dan menakjubkan. Kita harus terlebih dahulu memasukkannya ke dalam batin kita. Barulah kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini, berinteraksi dengan sesama, dan bermain dengan penuh keleluasaan di tengah masyarakat, di antara satu sama lain. Kita harus bersikap sungguh-sungguh, namun pada saat yang sama tetap menggunakan sikap seperti sedang bermain. Bersungguh-sungguh artinya bersikap selaras dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itu sangat halus dan menakjubkan, sangat mendalam dan luas, hingga tidak dapat diukur. Namun juga sangat halus dan menakjubkan, terutama dalam hubungan antar manusia. Karena itu, terhadap prinsip kebenaran yang begitu halus dan menakjubkan, kita harus bersungguh-sungguh. Akan tetapi, di tengah masyarakat, kita harus menggunakan sikap seperti sedang bermain, memainkan peran kita dengan sebaik-baiknya. Saat ini, kita sedang memainkan peran sebagai seorang pembina diri. Sebagai seorang pembina diri, dalam menghadapi sesama, kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan misi, yaitu menyelamatkan dan membimbing makhluk hidup. Untuk menyelamatkan dan membimbing makhluk hidup, kita harus menyesuaikan diri dengan kapasitas masing-masing makhluk. Kapasitas setiap makhluk tidaklah sama. Kita tidak bisa hanya menggunakan satu sikap saja untuk diterapkan kepada semua orang. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Ini juga merupakan bermain tersebut. Apa yang disampaikan sebelumnya adalah demikian. Sekarang kembali dijelaskan seperti ini. Sebagian menampilkan kaki dewa dengan melompat tinggi dan terbang, atau masuk dan keluar dari air atau api dengan bebas. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Sutra Makna Tanpa Batas pada hakikatnya menjelaskan tentang alam batin manusia, kaki dewa. Kata dewa atau shen di sini merujuk pada kekuatan batin.
Kekuatan batin ini berada di dalam batin kita. Ketika pemikiran batiniah kita selaras dengan berbagai kondisi luar diri kita, sehingga kita mampu memahami dengan jelas. Itulah yang disebut kemampuan gaib jasmania, merealisasikan atau membuktikan atau menyaksikan. Kita sering mendengar para relawan berbagi kesaksian. Misalnya, ketika bertugas di rumah sakit, mereka menyaksikan secara langsung ketidakkekalan, proses lahir, tua, sakit, mati, dan lain sebagainya. Melalui apa yang dilihat dan dialami, mereka dapat semakin memahami kebenaran sejati. Mereka memahami apa yang dimaksud dengan ketidakkekalan, memahami penderitaan akibat penyakit, serta menelusuri akar dari penderitaan tersebut. Karena melihat penderitaan, kemudian membuktikan dan memahami penderitaan. Setelah mengalami, menghayati, dan menyaksikan sendiri, mereka memahami sepenuhnya. Setelah menghayatinya, mereka menjadi mampu memahami sepenuhnya. Inilah yang dimaksud dengan kemampuan gaib jasmania. Kaki dewa juga disebut kemampuan gaib jasmania atau disebut kemampuan gaib untuk berada dimanapun sesuai keinginan. Sampai di suatu tempat begitu terlintas dalam pikiran, di mana dalam satu pemikiran secara bersamaan mencapai seluruh tanah di 10 penjuru, manifestasinya tanpa batas. Berkata lagi, ini bagaikan kemampuan gaib untuk berada dimanapun sesuai keinginan. Melompat tinggi dan terbang, yang berarti sangat bebas. Pikiran berada dimanapun sesuai keinginan semacam ini. Saya duduk di sini mengatakan kepada kalian mengenai Tai TV. Di dalam otak saya telah memunculkan sekeliling pemandangan di Kuantu. Lihatlah batin ini telah pergi hingga ke Taipei. Inilah melompat tinggi dan terbang. Melompat berarti bangun untuk beraktivitas. Terbang berarti telah meninggalkan tempat ini, pergi hingga ke tempat lain. Percaya bahwa setiap orang yang pernah pergi ke kondisi tersebut. Ketika saya sedang menggambarkannya, Anda seharusnya juga bisa memikirkannya. Asalkan Anda pernah ke sana, pernah pergi ke tempat itu. Dengan demikian, sekali disinggung, langsung tahu. Pikiran kalian sama dengan saya, sama-sama telah berada dimanapun sesuai keinginan. Kalian juga duduk di sini, saya juga duduk di sini. Akan tetapi, kita sebenarnya sama-sama duduk di sini. Inilah kemampuan gaib untuk berada dimanapun sesuai keinginan. Sampai di suatu tempat begitu terlintas dalam pikiran. Hanya sebuah pemikiran yang bergerak, maka kita akan tiba di tujuan. Ini merupakan aktivitas batin kita, antara di dalam batin dengan kondisi luar, sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan tanpa rintangan. Ini disebut sebagian menampilkan kaki dewa dengan melompat tinggi dan terbang. Masuk dan keluar dari air atau api dengan bebas. Bebas adalah merujuk pada keleluasaan. Artinya, setelah menampakkan sifat hakiki, kapanpun dan manapun dapat dicapai. Bodhisatwa yang mencapai pencerahan disebut memperoleh kemaha-leluasaan. Selanjutnya, masuk dan keluar dari air atau api dengan bebas. Air atau api merujuk pada 4 unsur utama: tanah, air, api, dan angin. Dunia materi tidak terlepas dari air dan api, juga tanah dan angin. Tadi yang dibahas adalah tentang batin. Sekarang yang dibahas adalah tubuh. Kebebasan ini juga berarti keleluasaan atau kebebasan batin. Ada satu kalimat yang sering dihafal insan Ceci.
Berkah adalah sukacita yang diperoleh dari bersumbangsih. Kebijaksanaan adalah keleluasaan yang diperoleh dari sikap berpengertian. Memahami dengan baik berarti mampu menerima, mengerti segala sesuatu dengan benar. Jika kita dapat memahami dengan baik, apalagi di dunia ini yang bisa membuat kita diliputi penderitaan dan kekhawatiran, di dunia ini hal apa yang paling membuat kita bahagia? Yaitu ketika hal yang kita ingin lakukan dapat terlaksana. Sebaliknya, bila tidak dapat terlaksana, kita akan merasa kecewa dan menyesal. Karena itu, berkah adalah ketika setiap hal yang ingin kita lakukan dapat diwujudkan. Sehingga dikatakan, berkah adalah perasaan sukacita yang diperoleh dari bersumbangsih. Kebijaksanaan adalah perasaan nyaman yang diperoleh dari sikap berpengertian. Maknanya ada di sini. Kebebasan batin berarti kita mampu memahami segala sesuatu dengan baik. Di tempat ini dikatakan, setelah menampakkan sifat hakiki, kapanpun dan dimanapun dapat dicapai. Jika kita dapat memahami Dharma Buddha, maka kita dapat menggunakan mata kebijaksanaan kita untuk mengamati ke dalam hakikat diri. Kita mengarahkan kembali cahaya kebijaksanaan untuk melihat diri kita sendiri. Jika ada kotoran, segera bersihkan. Jika ada kesalahan, segera perbaiki, agar batin kita bersih, murni. Ini dinamakan menampakkan sifat hakiki. Setelah menampakkan sifat hakiki, lalu kapanpun dan dimanapun dapat dicapai. Baik Anda ingin lurus atau horizontal, masa lampau, masa kini, masa depan, atau di sini atau di sana, segala macam kondisi tidak akan menghalangi kita. Oleh karena itu, pencerahan bodhisattva disebut memperoleh kemahaleluasaan. Kemahaleluasaan berarti pembebasan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati merenungkan, seperti apa sebenarnya dunia tempat kita hidup ini? Seperti apakah keadaan Buddha? Seperti apakah keadaan makhluk yang belum tercerahkan? Sehingga kita senantiasa bersungguh hati. Setelah Buddha membabarkan sutra teratai dan membuat persamuan bersukacita, setelahnya pada hari itu juga memberitahukan kepada kumpulan dari dewa dan manusia. Sutra teratai bab 1, pendahuluan. Selanjutnya adalah sutra teratai. Setelah Buddha membabarkan sutra teratai, kini Buddha Surya Chandra Pradipa membabarkan sutra teratai, membuat persamuan bersukacita. Setelah keluar dari samadhi lalu membabarkan sutra teratai, sangat banyak orang yang mendengarnya merasa penuh sukacita yang telah disampaikan sebelumnya, menjelaskan bagaimana memahami dengan jelas 4 kebenaran mulia. Selanjutnya, bila ingin memahami datang dan perginya kehidupan, bagaimana kita datang, bagaimana kita pergi, maka harus mendalami 12 nidana. Inilah ajaran sebelumnya yang menekankan berusaha dengan sungguh-sungguh. Pada tahap ini, Buddha ingin memberitahu mereka, kalian telah berlatih demi diri sendiri, memahami prinsip kebenaran. Sekarang, kalian harus menjalankan jalan bodhisattva. Setelah menyadarkan diri sendiri, segeralah membantu menyadarkan orang lain. Inilah prinsip kebenaran dari Sutra Teratai. Mengenai menyadarkan orang lain, Buddha telah membabarkan sangat banyak dharma, sehingga semua orang merasa bersukacita. Selain mampu menyadarkan diri sendiri, juga mampu menyadarkan orang lain. Dengan sendirinya membawa rasa sukacita bagi semua. Sehingga
Setelahnya, pada hari itu juga memberitahukan kepada kumpulan dari dewa dan manusia. Buddha Chandra Surya Pradippa melihat semua orang telah dapat menerima, dapat mencerahkan diri sendiri, juga dapat mencerahkan orang lain. Setelah mendengarkan dharma ini begitu bersukacita, maka Buddha juga merasa tenang. Pada masa itu, pada masa setelah Sutra Teratai selesai dibabarkan, pada hari itu juga memberitahukan pada kumpulan dari dewa dan manusia. Buddha adalah guru pembimbing dunia manusia, ayah penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran, guru pembimbing manusia dan dewa, ayah penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran. Ini semua adalah Buddha. Pada masa lampau, Buddha Chandra Surya Pradippa juga demikian. Sekarang Buddha Sakyamuni juga demikian. Jadi, yang Maha Sadar yang telah mencapai pencerahan boleh dikatakan oleh 4 kelompok murid menyebut Buddha sebagai guru. Pada waktu yang bersamaan, para dewa juga datang berlindung pada Buddha sebagai guru. Raja Mara, ajaran non-Buddhis atau Tirtika, bahkan Dewa Indra, Brahma, Dewa Indra atau Sakro Dewanam Indra, Raja Dewa Surga Brahma atau Brahma Dewa Raja, Dewa Indra atau Sakro Dewanam Indra masih berada pada alam nafsu, kama dhatu. Raja Dewa Surga Brahma, Brahma Dewa Raja berada pada alam berwujud rupa dhatu. Singkat kata, Buddha adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Jadi dikatakan, memberitahukan kepada kumpulan dari dewa dan manusia, di mana termasuk diantaranya semuanya makhluk bersarana padanya. Mereka ini telah berlindung pada Yang Maha Sadar, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Jadi, inilah tempat pencerahan yang sempurna. Mereka semua menjadi muridnya, semuanya sama, menjadikan Buddha sebagai guru, maka disebut guru bagi dewa dan manusia. Artinya, bukan hanya sebagai guru dari 4 kelompok murid, semua makhluk di alam surga, alam manusia, Raja Mara, dan aliran non-Buddhis, Dewa Indra, Brahma, Dewa dan Naga, semuanya berlindung dan mengamalkan sesuai yang diajarkan. Semua menjadi muridnya, makanya dinamakan guru bagi dewa dan manusia. Makna dari atribut sejati pada segala fenomena Dhamma telah disampaikan kepada engkau sekalian. Sekarang pada tengah malam nanti, aku akan memasuki pari nirwana. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Prinsip kebenaran segala makna dari atribut sejati pada segala fenomena Dharma telah Buddha sampaikan. Selain dunia manusia, para dewa, dan mereka yang ada di 3 alam, bahkan Raja Mara juga datang bersarana. Ini merupakan tempat pencerahan yang sempurna. Maka Buddha menyampaikan kepada semuanya makna dari atribut sejati pada segala fenomena Dharma. Makna dari atribut sejati pada segala fenomena Dharma. Sejati artinya bukan hayalan semu. Atribut artinya tanpa bentuk. Ini merujuk pada esensi mendasar dari segala sesuatu. Atribut sesungguhnya adalah tanpa bentuk. Sebenarnya, apa itu atribut? Sering menggunakan kayu sebagai perumpamaan. Dari mana datangnya kayu? Datang dari benih itu. Benih memerlukan berbagai jenis sebab dan kondisi, tanah, air, udara, dan lainnya. Maka sejak dari tunas kecil, tumbuh menjadi pohon besar. Beberapa puluh tahun kemudian, pohon ini ditebang. Mulailah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kondisi kita, di atas kepala kita ada pohon, yaitu langit-langit.
Dinding di sekeliling kita juga adalah pohon, yaitu partisi di dalam ruangan. Kita juga duduk di atas pohon, yaitu lantai kayu. Mata melihat apa yang terlihat oleh kalian. Meja ini juga adalah pohon, yaitu meja kayu. Istilah umumnya adalah pohon, namun apakah semuanya bisa disebut pohon? Kerangka jendela juga terbuat dari bahan kayu. Dinding juga terbuat dari kayu. Tetapi mereka disebut kerangka jendela, yang lain disebut dinding, yang lainnya lagi disebut lantai, dan lainnya masing-masing memiliki nama dan wujud tersendiri. Sesungguhnya segala bentuk itu adalah ilusi dan tidak nyata. Itu bukanlah nama sejatinya, juga bukan wujud aslinya yang sebenarnya. Di dunia ini tidak ada satupun yang merupakan wujud sejati yang tetap. Misalnya bunga itu, ia memiliki bentuk sebagai benih bunga. Namun benih bunga itu berasal dari mana? Benih itu berasal dari bunga yang telah tumbuh, mekar, layu, dan di dalamnya muncul biji. Kemudian biji itu karena perpaduan sebab dan kondisi kembali tumbuh menjadi bunga. Karena itu, yang disebut atribut sejati sesungguhnya adalah kebijaksanaan untuk memahami sumber kebenaran yang sejati. Bukan sekedar melihat bentuk hasil akhirnya dengan mata biasa, melainkan memahami sumber dasar dari prinsip kebenaran itu sendiri. Inilah yang dinamakan atribut sejati. Atribut sejati. Atribut artinya tanpa bentuk. Ini merujuk pada esensi mendasar dari segala sesuatu. Ini merujuk pada esensi mendasar dari seluruh keberadaan alam semesta, hakikat dari segala prinsip dan segala fenomena. Itu disebut sifat dharma. Disebut sifat dharma tatata atau atribut sejati. Esensinya adalah satu dan sama. Semua ajaran Buddha dalam bentuk nama dan rupa menggambarkan sifat dharma dalam sumbernya. Jadi, atribut sejati adalah sifat dharma. Sifat dharma ini disebut sebagai atribut sejati. Jadi disebut tatata. Sifat dharma juga dapat disebut dengan tatata. Tatata berarti kembali kepada hakikat sejati kita. Jadi dapat dikatakan rupa kita seperti ini di kehidupan ini, tapi seperti apa rupa kita di kehidupan sebelumnya? Kita tidak tahu. Juga apa rupa di kehidupan selanjutnya? Kita juga tidak yakin tentang itu. Tetapi kita memiliki kebenaran sejati yang tidak muncul dan tidak lenyap. Disebut sebagai sifat hakiki yang demikian adanya. Juga disebut sebagai atribut sejati. Esensinya adalah satu dan sama. Jadi hanya ada satu esensi sejati. Apapun fenomenanya, ia memiliki realitas sejati dari tatata. Tatata adalah prinsip kebenaran. Bila dibicarakan dalam hal sifat mendasar dari segala fenomena dharma, itulah sifat dharma. Sifat dharma disebut sebagai atribut sejati. Singkat kata, kita dapat memahami segala fenomena dharma. Semuanya berasal dari penampakan wujud. Di dalam penampakan wujud ini masih terdapat prinsip kebenaran yang sejati, halus, dan menakjubkan. Jadi dikatakan, Buddha Dharma sangat mendalam, memerlukan kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa jana kita untuk menghayati dan memahaminya. Jika tidak, semakin dalam membahasanya, semakin bingung kita mendengarnya. Oleh karena itu, harus kembali pada sifat hakiki kita. Kita harus memahami tatata. Dengan demikian, barulah kita dapat benar-benar
menempatkan prinsip kebenaran dalam kehidupan sehari-hari di dalam batin kita. Oleh karena itu, sangat mendalam, halus, dan menakjubkan. Kita harus bersungguh-sungguh menempatkan prinsip kebenaran ini di dalam batin kita. Dalam interaksi sesama manusia, kita harus mengikuti para makhluk bermain-main di dunia ini. Singkat kata, setiap orang harus sangat bersungguh hati.